kita boleh bertemu lagi dengan teman-teman kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita menyanyikan satu lagu, Kau Hiasi. Besar untuk setiap kami. Tuhan, hari ini kami bersama Tunas Remaja, Sobat Turem akan mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami akan boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semua masih semangat kan? Masih Kak. Oke, tapi sebelumnya kakak mau nanya nih. Sekarang itu bulan November. Bulan depan bulan apa ya? Desember. Artinya kita akan merayakan Natal. Oke, kalau kita merayakan Natal, kita akan menyanyikan lagu Gita Sorga Baru. Bangsa
ku menang. Silakan duduk. Nah, Sobat Turem, masih semangat kan? Yuk, kakak ajak bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami. Sobat Turem, tepuk tangan ya. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit dari kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Sekarang kita akan mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita fokus dulu kepada Tuhan, karena kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu seperti rusa yang haus. Saya
Shalom Sobat Turem, apa kabarnya? Ya sangat senang sekali ya bisa bertemu kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan tentunya kakak pasti tahu lah ya bahwa adik-adik Turem saat ini sudah pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng untuk menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Nah, sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, tetapi kakak berharap bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada saat ini. Nah, Sobat Turem, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa ya, semuanya berdoa. Sekalipun kita di rumah, kita berdoa masing-masing di tempat ya. Kakak akan pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini, suatu kesempatan yang sangat indah Tuhan kembali berikan bagi kami, di mana pada hari ini kami boleh beribadah sekalipun kami hanya menyaksikan di depan layar kami masing-masing, tetapi kami rindu Tuhan terus memimpin hati dan pikiran kami sehingga kami boleh diberkati bersama-sama. Terlebih saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati hamba yang sangat terbatas dalam menyampaikannya. Kiranya Tuhan urapi sehingga firman yang hamba sampaikan boleh memberkati kami semua dan juga Sobat Turem yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Turem, pada saat ini sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan, kakak ingin menunjukkan sebuah cerita ataupun kehidupan tentang pergaulan sahabat Turem saat ini seperti apa, begitu ya. Nah, mari kita menyaksikan video berikut ini. Guys, lu tau gak band K-pop yang lagi tenar saat ini, yang lagi tenar itu, nonton? Emang ada? Ada. Oh iya, aku tahu, tapi yang mana ya? Kan sekarang masih banyak yang lagi ngetop. Oh iya, aku tahu yang itu kan, EXO ya, tahu kan? Bener, EXO, gue tuh lagi ngefans banget sama EXO. Fans nggak? Iya. Gue tahu karena gue fans. Ayu fans nggak? No way. Aku itu kan gak suka Korea. Tahu nggak? Aku tuh lagi ngefans sama aktor Cina namanya Yanxi. Tahu nggak? Tahu. Tahu lah, trailernya buat Is Love itu kan. Ganteng banget. Aku kan tahu nggak dengan kalian ngapain? Tahu emang bahasa apa? Update nggak? Tahu nggak artis yang lagi ngetop? Kalau tahu, aku boleh gabung. Kalau nggak tahu, nggak usah. Apa ya? Sobat kurang bisa bantu aku nggak kasih jawab mereka gitu? Soalnya yang aku tahu kan hanya Mr. Pongki. Kuper banget. Cukup lu. Jangan gabung kita kalau nggak update. Update dulu baru boleh gabung. Oke, gue ada meeting. Bye. Ini udah kita ada acara nggak? Bye. Kok mereka pada pergi ya? Mereka nggak mau berteman sama aku. Apa karena aku nggak selevel dengan mereka ya? Aduh, berarti aku harus lebih update lagi ya, biar bisa gabung dengan mereka. Nah, Sobat Turem, tadi kita sudah menyaksikan drama tentang kehidupan anak-anak tunas remaja saat ini. Nah, bagaimana pendapat Sobat Turem ketika melihat drama tersebut? Atau di dalam hatinya, oh iya, saya pernah seperti itu. Saya pernah mengalami ketertolakan. Saya tidak diterima dalam sebuah kelompok. Ataupun mungkin sebaliknya, saya datang lalu diterima. Sangat senang tentunya seperti itu ya. Nah, teman-teman, Sobat Turem, itulah kehidupan yang terjadi saat ini di dalam pergaulan anak tunas remaja. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, sahabat itu penting gak dalam hidup kita? Penting ya. Nah, sahabat itu apa sih? Begitu. Ada yang bisa memberikan jawaban kepada kita? Ada? Ya, tentunya semuanya memiliki jawaban di dalam hati masing-masing. Namun, kakak mau memberikan pengertian sahabat. Sahabat itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan kita. Berbeda dengan teman ya. Sahabat ini akrab, dekat,
Dan ketika kita memiliki sahabat, itu merupakan seseorang yang menjadi tempat curhat kita. Dan kita berani untuk menceritakan tentang kehidupan kita ataupun rahasia kita kepada dia. Dan kakak meyakini bahwa Sobat Turem dan kita semuanya yang ada di rumah tentunya memiliki sahabat masing-masing, bukan? Sekarang ya, kalau kakak ingin mengatakan ataupun mempertanyakan, coba saat ini Sobat Turem menuliskan 5 ataupun menyebutkan 5 orang sahabat yang Sobat Turem miliki. Ayo, dari sekarang ya. Kira-kira sudah siap? Coba sebutkan. Nah, sudah ya? Oke. Sekarang kakak mau bertanya. Cek kembali di antara kelimanya itu siapa saja? Siapa saja? Ataukah ada itu tetanggamu, teman-teman sekolahmu, ataupun orang-orang yang ada di luar sana? Nah, selain itu, sekarang apakah di antara kelima itu ada Tuhan Yesus di dalamnya? Nah, sobat muda, pada saat ini begitu juga ketika kita ingin menjadi sahabat Allah, kalau kita mau kembali kepada Allah sendiri, misalnya kalau Allah punya media sosial seperti Facebook ya, Sobat Turem pasti punya Facebook, Instagram dan sebagainya begitu ya, sudah memiliki itu. Nah, jika Sobat Turem memiliki itu, jika Allah memiliki Facebook misalnya, apakah di dalam daftar pertemanan Allah itu terdapat namamu? Ya, jika seandainya namamu terdapat di dalamnya, sejauh manakah kamu memiliki hubungan dengan Allah itu? Apakah hanya sebagai teman biasa begitu? Ataukah di dalamnya ada tulisan sahabat? Nah, Sobat Turem, saat ini kita akan melihat bagaimana Allah itu sebenarnya sudah memberikan pertemanan kepada kita, kepada Sobat Turem semuanya yang ada di rumah. Memberikan pertemanan. Sekarang Allah itu menunggu respon kita seperti apa. Apakah kita mau menerima pertemanan kayak di Facebook gitu ya. Kalau kita kirim pertemanan, lalu kita kembali konfirmasi. Ataupun di Instagram ya, sudah di follow, sekarang follow back. Apakah kamu memberikan respon yang baik atau tidak? Nah, sebelumnya kakak akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Nah, Sobat Turem semuanya siapkan Alkitabnya. Kakak mau kita baca bersama-sama. Mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ayo Sobat Turem, sudah siap Alkitabnya? Nah, sekali lagi dari Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-15. Ya, kita baca bersama-sama yuk. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kakak akan hitung 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, Sobat Turem, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca barusan, di situ ada satu kata yang sangat menarik sekali, di mana dikatakan ayat yang ke-13 adalah bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Siapakah dia, sahabat yang disebut di sini? Siapakah yang mau bersahabat dengan kita? Tidak lain adalah Allah itu sendiri. Ya, jika tadi dikatakan kita lihat dari drama singkat kehidupan anak tunas remaja, mereka bersahabat 3 orang ya, 3 orang. Nah, ketika mereka asik dalam kumpulan mereka, lalu satu orang datang
mereka sepertinya menolak yang seorang itu, tidak menerima. Mungkin saja karena latar belakang yang berbeda, ataupun mungkin merasa bahwa tidak nyambung deh, nggak usah berteman dengan kami begitu ya. Tetapi ada satu sahabat yang luar biasa dicatat, yaitu bahwa dia adalah Allah. Dan apa sih istimewanya untuk menjadi sahabat Allah itu? Dari bagian firman Tuhan itu yang kita baca barusan adalah ada 3 istimewa bila kita menjadi sahabat Allah. Yang pertama, kita melihat ayat yang ke-13. Di situ berbicara tentang kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu keistimewaan adalah kamu memiliki sahabat yang rela mati untukmu. Ya, yang rela mati. Tidak ada kasih yang lebih besar selain nyawa yang diberikan. Teman-teman, bayangkan jika suatu hari, misalnya ya, jika suatu hari ada seorang pengedar narkoba gitu, dia sedang mengendarai sebuah mobil, dan di saat dia sebelum mengendarai mobil, dia sudah konsumsi duluan narkoba misalnya begitu. Dan setelah itu dia mengendarai mobil dalam pengaruh obat-obat begitu. Saat dia mengendarai, dia menabrak seseorang yang sedang berjalan kaki dan meninggal tentunya begitu ya. Dan ini merupakan suatu masalah yang berat tentunya. Karena apa? Satu, karena pengendara tersebut mengendarai mobil di bawah pengaruh obat-obat terlarang. Dan yang kedua, dia telah menghilangkan nyawa orang yang sedang berjalan kaki pada waktu itu. Dan suatu saat kasus ini dibawa ke pengadilan, dan di pengadilan menjatuhkan bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Tentunya tidak mengenakan sekali, hukuman mati. Pasti seseorang itu merasakan, wow, hukuman mati begitu ya, pasti sedih, hidup saya pasti akan mati begitu. Tiba-tiba di dalam persidangan itu ada seorang yang angkat tangan begitu. Angkat tangan, dia katakan apa? Saya bersedia untuk menggantikan dia begitu. Sekarang bebaskan dia. Saya bersedia menggantikan dia untuk dihukum mati. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan seseorang tersebut? Ya pasti dia merasakan suatu hal, wow, yang luar biasa. Apakah ada orang seperti itu di dunia? Nah, tetapi hal seperti itu dilakukan oleh Allah itu sendiri. Allah itu sendiri datang ke dunia memberikan nyawanya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Tidak ada kasih yang lebih besar selain menyerahkan nyawanya kepada kita. Dan itu adalah dikerjakan oleh Yesus yang menjadi sahabat kita. Dia rela mati untuk saya dan juga untuk sobat muda yang ada di rumah saat ini. Dan itu membuktikan ya, kematian Yesus di atas kayu salib, nyawanya untuk kita dia berikan, itu membuktikan bahwa kasih Allah itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa ya sahabat kita yang satu ini, dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Tidak ada sahabat yang kasih yang lebih besar selain memberikan nyawanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sobat muda yang ada di rumah, hak istimewa ketika kita menjadi sahabat Allah adalah bahwa Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memulai persahabatan dengan kita. Ya, Allah sendiri yang datang berinisiatif untuk memulai persahabatan dengan saya dan juga sobat Turem yang ada di rumah saat ini. Jika kita tadi melihat dalam drama singkat tadi, bagaimana siapa yang datang? Yang satu orang ya datang begitu ya, datang. Apakah dia diterima? Tidak. Dia ditolak. Dengan cara apa? Dia pergi begitu saja yang 3 orang. Sehingga yang satu orang itu merasa sedih. Dia merasa sedih. Kenapa aku tidak diterima ya? Kok aku tidak diterima? Aku ditolak. Padahal saya butuh teman, saya butuh sahabat. Nah, yang satu ini adalah Allah sendiri datang. Ya, berinisiatif artinya adalah memiliki kesadaran. Datang sendiri untuk kita semuanya. Coba bayangkan jika
sobat muda tentunya pasti memiliki yang namanya idola. Seperti tadi bagaimana anak-anak tunas remaja tadi ya. Mungkin idola teman-teman muda yang ada di rumah, mungkin ada artis Indonesia, ada. Tetapi saat ini kakak melihat sobat Turem lebih senang dengan yang namanya artis-artis Korea begitu ya, ataupun grup-grup band Korea kayak Blackpink, EXO dan sebagainya. Atau mungkin ya sobat Turem yang perempuan senang dengan yang namanya Lee Min Ho ya, gitu ya, Lee Min Ho. Ya pasti kalian memiliki yang namanya aktor-aktor tertentu. Bayangkan coba jika suatu hari ya Lee Min Ho di depan TV, di depan televisi mengumumkan nama kalian satu persatu, sobat Turem. Mungkin mengumumkan yang namanya Karin, contohnya Karin, ya. Dia memberitakan di seluruh stasiun televisi bahwa Karin itu adalah sahabat saya, dia adalah teman saya. Mungkin enggak? Kakak rasa tidak mungkin kalau kita tidak memiliki sederajat dengan dia ya. Itu akan mungkin jika kita dengan Lee Min Ho itu sederajat, sama-sama artis barangkali ya. Tetapi dia, Allah kita tidak seperti itu. Sekalipun dia raja, kita adalah manusia berdosa, dia mau datang berinisiatif kepada kita. Kalau tadi artis Lee Min Ho itu menceritakan tentang kamu sahabatnya, itu akan mungkin jika kamu juga seorang artis tentunya. Nah teman-teman, bagaimana perasaan kita ketika idola kita mengumumkan kita di seluruh stasiun televisi ataupun mengumandangkan di mana-mana bahwa kita adalah sahabatnya? Bagaimana perasaan kita? Tentunya sangat senang sekali. Ya teman-teman, tentunya bahagia dan bangga, dan kita juga ingin pengakuan itu didengar oleh seluruh orang. Sahabat muda yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang begitu besar, Allah adalah sang raja yang kalau disandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Ya, dia adalah raja yang hebat, pencipta langit dan bumi, dan bahkan dia memiliki semuanya. Dibandingkan dengan kita, apalah kita ya? Kita hanyalah debu yang tidak ada artinya. Tetapi Allah mau datang kepada kita, mengumandangkan bahwa kamu sobat Turem dan juga saya, kita adalah sahabat Allah, dan itu dikumandangkan di berbagai belahan dunia. Tetapi sobat Turem yang dikasih oleh Tuhan, hal itu bisa terjadi jika kita memberikan respon yang baik terhadap persahabatan yang ditawarkan oleh Allah itu. Allah sudah datang nih ya, Allah sudah datang. Sekarang kamu mau gak menerima pertemanan seperti yang tadi kakak katakan? Ya, sudah diminta pertemanan oleh Allah, kamu mau gak konfirmasi ulang? Ataupun sudah di follow lewat IG, kamu mau follow back gak? Ya, itu akan terjadi jika kamu memiliki respon kembali menerima pertemanan tersebut. Nah adik-adik tentunya senang sekali ya dengan hal itu. Nah sobat Turem yang ada di rumah, tadi kita sudah melihat bagaimana hak istimewa yang diberikan oleh Allah ketika Allah menjadi sahabat kita. Yang ketiga, hak istimewa yang kita peroleh adalah bahwa ketika Allah menjadi sahabat kita, Allah akan memberikan informasi-informasi penting ataupun secara pribadi kepada kita. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 23, di situ dicatat bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Ketika Abraham dikatakan menjadi sahabat Allah, dalam Kejadian pasal 18, di situ Allah menceritakan rahasia-rahasia kepada Abraham. Di mana sebelum kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah, karena Sodom dan Gomora adalah di sana banyak terdapat orang-orang jahat, Allah memberitahukan kepada Abraham terlebih dahulu. Gunanya apa? Karena di sana Allah tahu di sana Abraham memiliki yang namanya keponakan Lot. Sebelum dia menghancurkan, Abraham memberitahukan ini dengan tujuan supaya hati Abraham tidak begitu hancur, begitu hancur ketika kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan begitu saja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita tentunya sangat senang ketika sahabat kita berbagi rahasia kepada kita. Mengapa demikian? Salah satunya adalah kita dianggap. Oh iya, kita dianggap sebagai sahabatnya. Dan juga kita dianggap sebagai orang kepercayaan Tuhan. Ataupun kepercayaan teman-teman kita. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, dalam percakapan Abraham dan juga Allah di situ, pada sebelum ayat-ayat yang ke-31 di sana ada suatu dialog yang terjadi antara Allah dan juga Abraham. Ini membuktikan betapa dekatnya Abraham dengan Allah sehingga mereka berdialog di sana. Ada terjadi tawar menawar. Nah, sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada Allah lain yang seperti ini? Ya. Apakah ada Allah yang seakrab ini memberikan rahasianya kepada kita? Tidak ada. Dia hanyalah Allah yang berinisiatif datang kepada kita dan yang mau mengungkapkan setiap rahasia-rahasianya kepada kita. Dan itu tentunya kita bisa peroleh dari mana? Dari pembacaan firman Tuhan tiap-tiap hari. Sobat Turem yang ada di rumah, untuk kita boleh menjadi sahabat Allah tadinya adalah selain kita merespon untuk datang kepada Allah adalah kita harus datang untuk berdamai dengan Allah. Kakak mengajak kita untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Di situ dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan kita berita pendamaian itu kepada kami. Nah sobat Turem, untuk kita boleh datang kepada Allah menjadi sahabat Allah, kita harus datang dan mau dipulihkan oleh Allah. Sebab dia sudah datang memberikan tawaran untuk memulihkan kita manusia berdosa yang tadinya hubungan kita dengan Allah sudah menjauh, yang membuat kita tidak layak untuk datang kepada dia. Tetapi Allah sendiri mau datang memulihkan hubungan itu agar kita boleh semakin dekat kepada Allah itu sendiri. Nah sobat Turem yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sobat Turem yang ada di rumah mau menjadi sahabat Allah? Jika kita mau menjadi sahabat, mari kita senantiasa menunjukkannya itu melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita kepada Tuhan, agar kita tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Nah sobat Turem yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa Allah itu telah datang berinisiatif kepada kita, ya, meminta pertemanan kepada kita tanpa syarat. Dan yang kedua, ketika kita menjadi sahabat Allah, Allah akan menceritakan rahasia-rahasianya kepada kita semua yang ada di rumah dan juga kepada saya. Ini merupakan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tetapi ini akan dimiliki jika sobat Turem dan juga saya menjadikan Allah itu menjadi sahabat kita, mengkonfirmasi Allah menjadi teman dekat kita. Ya, jadi teman-teman, sobat Turem yang ada di rumah, mari mulai sekarang kita menjadikan Allah menjadi sahabat terdekat kita yang tanpa syarat, yang menerima kita apa adanya, yang tidak memandang latar belakang kita, yang tidak memandang tentang siapa kita, dari keluarga mana. Dia mau menerima kita apa adanya. Yang penting kita mau datang mengkonfirmasi ulang bahwa Allah telah memberikan pertemanan kembali kepada kita. Ya, ini bagian firman Tuhan. Semoga kita semuanya bisa diberkati. Sobat Turem, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang meyakinkan kami kembali bahwa Engkau adalah sahabat kami satu-satunya, sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sahabat yang menerima kami tanpa syarat. Jika dunia, orang-orang yang ada sekeliling kami, teman-teman sekeliling kami begitu sering mengecewakan kami, membuat berbagai banyak persyaratan untuk menjadi teman mereka, dan juga mereka sering menyakiti hati kami. Tetapi saat ini kami yakin bahwa Engkau Allah yang menjadi sahabat sejati yang menerima kami apa adanya dan tidak pernah mengkhianati kami. Tuhan, tolong kami semuanya, berkati dan pimpin kami sehingga kami juga senantiasa memiliki kedekatan dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman.
teman-teman, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan di tangan kanan dilipat dengan rapi. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan terima kasih juga untuk berkat yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini juga Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi gereja kami. Tuhan, berkati kami supaya kami juga bisa memberikan persembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sobat Turem, kita telah mendengar firman Tuhan bagaimana Yesus adalah salah satu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Meski kita memiliki sahabat di dunia ini, namun teman-teman harus percaya bahwa teman-teman harus menaruh kepercayaan bahwa Tuhan adalah sobat yang setia. Nah, Sobat Turem, mungkin lagu ini sering kita nyanyikan, namun kali ini saya mengajak kita semua untuk menikmati lagu ini agar firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Yuk saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Tepuk tangan ya Sobat Turem. kami syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh beribadah, boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan.
Berkati juga kami agar kami juga dapat melakukannya dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kegiatan kami ke depannya Tuhan, terlebih-lebih kami berdoa untuk home learning kami. Berkati kami Tuhan supaya kami juga dapat mengikuti kegiatan home learning ini Tuhan, dan kami juga dapat memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, bentar lagi kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan berkati Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam syukur, amin. Oke, silakan dulu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.